Hai Shalom dan selamat bertemu kembali di dalam channel saya Aruna Login Channel. Jadi pada malam ini saya sangat bergembira karena kamu mau lagi klik video saya dan juga mau tahu apa video-video yang saya upload. Jadi bersama saya hari ini adalah saudara Ifrayanto, ya Ifrayanto Jodin, seorang pelajar BTSN atau Borneo Theological Seminary Namaus. Di sini dia sedang menuntut nih guys. Jadi sama-sama kami sama sebenarnya sedang belajar di tempat ini. Jadi tujuan saya buat video hari ini adalah untuk mau temu ramah sedikit lah tentang, karena saudara Fredo sudah meriliskan 2 lagu di YouTube, lagu rohani, dan satu tajuk lagu yang pertama itu lagu Kesianan Tuhan. Kesianan Tuhan. Yang kedua Damut Dahai Poin Pasi. Damut Dahai Poin Pasi. Jadi guys, itu lagu itu lagu bahasa dusun ya. Jadi saya secara pribadi belum berapa dapat mengerti semua keseluruhan maksud lagu tersebut. Untuk itu malam ini saya mau temu-ramalah sedikit. Salah satu di antara lain tujuan saya itu mau tahu maksud lagu yang sudah saudara Franto riliskan di YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tahu juga apa sebenarnya cabaran-cabaran dia ketika mempersiapkan lagu itu, ataupun mungkin dia diselipkan ya tentang cerita atau kesaksian hidup dia sebelum ini, mungkin ada kaitan di situ lagu itu. Dan ketiga, di mana dia cipta dan di mana kenapa tiba-tiba boleh ada ilham gitu untuk menciptakan lagu Kosianano ataupun yang kedua itu. Dan selain itu mungkin ada juga yang diselipkan nanti pertanyaan gitu. Jadi kesempatan ini kita serahkan kepada saudara Frianto untuk menceritakan sedikit ya lagu yang bertajuk Kosianan Tuhan itu. Ya. Oke. Untuk lagu yang pertama itu Kesianan Tuhan. Apa maksud Kesianan Tuhan? Maksud Kesianan Tuhan itu adalah kasih setiamu Tuhan. Oh. Jadi lagu ini berintikan tentang kasih setia Tuhan yang tidak ada tandingnya gitu. Jadi saya akan menerjemahkan setiap perkataan itulah. Dari rangkap yang pertama itu Kesianan Tuhan, maksudnya kasih setiamu Tuhan, kumariti pemugunan terhadap ini dunia ini. Jadi pinatahak mutanak iso-iso, maksudnya kau berikan anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus lah kan. Tunggal ataupun satu-satunya. Ya, satu-satunya. Ya. Jadi kumat rencana turun itu pembangunan, maksudnya terhadap semua orang di dunia ini, begitu. Jadi onsikon ya Kosiananu, kami bersyukur karena belas kasihanmu, lumuyumnya kedua mengalir seperti air. Kiti kinaudahai di dalam hati kami. Jadi minatai kau binumanti kau dosa ya, maksudnya engkau mati dan menggantikan dosa kami begitu. Royo-royohon maksudnya kami memuji engkau, memuliakan engkau. Sambah-sambahon kami menyembah engkau Tuhan. Kaulah Tuhan, Iyana Tuhan itagaya kosa. Kaulah Tuhan yang sangat besar kuasa, tiada tandingan. Ya, ataupun Eso Kahalim. Eso Kahalim maksudnya tiada tandingan. Oh. Ya, begitu. Dan dia ulang lagi royo-royohon dan sambah-sambahon. Terus dia punya ending itu Iyana Tuhan, minamasiko pensanan tulun, maksudnya engkau memberi kehidupan, engkau menghidupkan ataupun engkau menyelamatkan kepada semua orang. It otumbayan, tulun it otumbayan, maksudnya orang yang percaya. Maksudnya dia hanya secara khusus untuk orang percaya. Kalau keselamatan itu hanya kepada orang yang percaya saja. Tapi kalau untuk kasih setia Tuhan itu pada semua orang lah di dunia ini. Oh, sangat mendalam. Ya, seperti itulah punya maksud daripada lagu itulah. Oke, itu maksud daripada lagu itu. Jadi di sini pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira apa cabaran dan kenapa saudara Ifrayanto menulis lagu itu? Sebenarnya kawan-kawan,
sejak waktu masih kecil sebenarnya saya tidak dapat melihat saya punya talenta lah gitu kan menyanyi gitu. Ini maksudnya cabaran menyanyi gitu ya, cabaran itulah. Jadi saya belum melihat, tapi sewaktu kami ada satu pemilihan untuk pimpin pujian kan, saya menyanyikan lagu, tapi yang pemilihan itu dia bilang belum sesuai lagi, masih suara budak-budak. Jadi itu cabaran bagi saya, tapi itu tidak menghalang saya untuk berhenti sampai di sana saja, dan saya terus mendengar lagu, melihat YouTube sambil mengikuti lagu itu, menyanyi meskipun kadang-kadang lari tiun, itulah melodi, lari pitching. Tapi kalau karena saya selalu menyanyi, akhirnya saya dapat mengikutilah lagu itu. Jadi macam mana, apa cabaran saya untuk menuliskan? Sebenarnya lagu ini ataupun lirik lagu ini itu hasil daripada sememangnya ilham daripada Roh Kudus, tetapi itu perbincangan di antara kami dengan kawan-kawan, yaitu Judge Moore. Ya. Dia lebih banyaklah menyumbang dalam lirik itu, sekaligus dia juga yang memiliki melodi itu. Dia memiliki melodi dan juga lirik, dan ada beberapa lirik lah yang saya sendiri juga kasih perhalusi begitu. Berarti di sini lagu ini diciptakan oleh dua orang. Jadi penyanyi itu adalah saudara Evan. Ya, penyanyi itu adalah saya, tapi pencipta melodi dan juga lirik itu memang Judge Moore. Mungkin itu adalah satu kira-kira mereka sama-sama mengkritisi maksud teologi lagu tersebut, dan juga menyumbangkan. Tapi jadi dalam perbincangan itu berarti itu dua dalam menciptakan lagu itu, ada satu orang dan juga dikritisi oleh satu orang, lalu di-combine hasil ciptaannya itu, jadi terjadilah lagu itu. Oke, itu sejarahnya. Jadi di sini saya mau pertanyaan yang selanjutnya, di manakah lagu itu dibuat, ataupun maksud saya di manakah lagu itu dicipta, ataupun kamu berdua sama Judge Moore waktu itu? Ya, waktu itu kami bersama-sama membuat lagu itu di dalam bilik Judge Moore, di asrama lah, di bilik Judge Moore. Kami sama-sama secara tidak langsung. Sebenarnya tujuan saya untuk datang ke bilik dia itu hanya untuk bersharing, tetapi karena kami ada kerinduan untuk menyanyi bersama, akhirnya dia sendiri yang mencadangkan, coba kamu kita cari lirik lagu ini, dia sambil bermain melodi itu. Akhirnya kami temukan dia punya, kami dapat combine liriknya sekaligus terus kami antar itu kepada komposer lah. Jadi komposer waktu itu siapa itu? Komposer waktu itu adalah Channel Mopin. Channel Mopin, nanti boleh cek di Facebook dia ataupun YouTube channel dia, ada YouTube channel. Dan juga dia memang seorang yang minat dengan seni musik ataupun memperkembangkan skill dalam menjadi seorang komposer ataupun editing suara dan sebagainya. Dia itu dalam keadaannya belajar dan memang hasilnya terbaik, guys. Nanti boleh lihat di deskripsi ini ataupun boleh klik link yang sudah saya sediakan nanti, guys. Oke. Jadi mungkin tidak ada masalah jika saudara Evan itu menyumbangkan lagu itu sama rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan mau dengar ya, guys. Iya. Oke. Mungkin dicek dulu. Lagu ini versi dusun ataupun bahasa dusun, guys.
memang kalau kita dengar full musiknya memang terbaik sekali guys. Ya jadi saya secara pribadi waktu dengar saja, wah saya sangat suka juga. Selain maksud-maksud teologi yang sangat mendalam dan sangat alkitabiah itu, selain itu ada juga berkat yang lain saya peroleh dari situ, yaitu berkat dari hasil bagaimana mereka sama-sama menciptakan lagu itu, dan juga musik-musik yang dipakai waktu itu juga merupakan suatu berkat bagi saya karena sangat teratur macam itu. Jadi bukan saja kita peroleh berkat dari lagu, musik juga, dan juga usaha untuk menciptakan lagu itu guys. Jadi mungkin ada saudara Efren itu mungkin mau sharing ataupun kongsikan saat memberikan saran kepada mereka yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk menciptakan lagu. Mungkin kalau menciptakan lagu itu mungkin perlu doa dulu dan sebagainya. Mungkin ada dari Efren itu mau dikongsikan kepada rekan-rekan yang sedang melihat saat ini. Yang dorongan untuk saya, sebelum kita mencipta lagu, ya perlu, itu yang paling penting itu adalah kita perlu berdoa dulu lah, begitu, supaya dalam lagu itu dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus menuntun kita, pasti dia akan mengilhami kita satu lirik ataupun satu perkataan yang sesuai dengan ataupun Alkitabiah, begitulah. Dan kita harus memperhatikan lirik yang kita buat itu, apakah dia sesuai ataupun apakah dia benar-benar teologis ataupun tidak, seperti itulah. Kalau soal melodi itu belakang kira, yang paling penting itu adalah lirik, karena lirik itulah yang akan didengar dan difahami oleh orang dan dinikmati oleh orang, sekaligus yang akan menyentuh hati setiap orang lah gitu, sehingga mereka diberkati dan mereka tersentuh dengan lagu itu. Dan kalau untuk melodi itu kita boleh buat sendiri dengan cara mungkin kita belajar mendengar lagu-lagu lain, dan bukan kita ikut sepenuhnya, ataupun jangan kita ikut semua musik yang kita dengar itulah, hanya kita mengambil sebagai gambaran daripada musik itu dan bagaimana cara mereka mencari ataupun mencipta musik itu ataupun melodi itu. Nah, apabila kita sudah tahu cara mereka itu, pasti kita juga akan sendiri tahu bagaimana membuat melodi itu sendiri. Jadi itu dorongan kepada saya dari saya untuk Anda, dan juga jangan putus asa ataupun jangan berhenti sampai di situ saja, terus berusaha untuk mencipta lagu. Untuk paling penting adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Itu saya daripada saya. Oke, terima kasih atas perkongsian atau dorongan kepada rekan-rekan yang sedang berusaha untuk menciptakan lagu ataupun coba untuk mendapatkan lirik yang alkitabiah atau teologis. Jadi ada pertanyaan yang terakhir sebelum kita buat aktiviti masing-masing. Jadi pertanyaan yang terakhir ini adalah, kira-kira apa konsekuensi ketika seseorang itu menciptakan lagu tetapi lagunya itu tidak alkitabiah? Sebagai contoh, kita menciptakan lagu seperti ini, kalimat perkataannya begini: Allahku dahsyat berkuasa. Kalau kita lihat ya, dasar pemakaian kata dalam bahasa Malaysia itu kan mengerikan. Jadi kira-kira di sini kalau di Indonesia itu ya hebat. Kita boleh juga pakai hebat, tetapi perkataan dahsyat itu kalau kita lihat di pemakaian dari sini itu memang pertama digunakan oleh kamus begitu adalah mengerikan. Jadi kalau kita berpikir secara logis dan teologis itu berarti Allah itu adalah yang mengerikan. Jadi sangat mungkin ini ada konsekuensi jika dipahami sesuai dengan konteks kita di Malaysia. Kira-kira apa saran yang boleh difungsikan?
Jadi untuk mengelakkan daripada perkataan ataupun kata-kata yang tidak teologis seperti yang dikatakan oleh saudara Arna, ya, yaitu dahsyat. Kalau dahsyat Mungkin ada juga perkataan lain ya, selain dahsyat. mungkin ada perkataan lain. Untuk mengelakkan itu kita harus meneliti sedalam-dalamnya kata demi kata itu. Apakah ia sesuai dengan konteks dalam Malaysia ini atau tidak? Kalau tidak, lebih baik tidak perlu digunakan. Kita mencari perkataan yang sesuai. Begitulah ya. Jadi guys, itu adalah saran atau dorongan yang sangat-sangat membantu bagi kita untuk menciptakan lagu-lagu rohani. Ya, mungkin kalau lagu duniawi juga itu perlu juga kita sama-sama lihatlah bagaimana cara. Dan mungkin sampai di sini saja teman-teman kita untuk lagu Kosianan Tuhan. Jadi guys, bagi kamu yang pertama melihat channel saya ini, bolehlah kita support, klik video, bolehlah klik like dan juga subscribe ya guys. Oke, terima kasih karena sudah memberikan waktu dan Tuhan Yesus.